Deddy Mulyadi mengaku lebih bahagia jalani hidup saat ini dibanding masa lalu. Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa dirinya merasakan kebahagiaan yang lebih besar dalam menjalani kehidupan saat ini dibandingkan masa-masa sebelumnya. Menurutnya, kebahagiaan tersebut berasal dari ketenangan batin, kedekatan dengan nilai-nilai budaya, serta perjalanan spiritual yang ia jalani. Dalam berbagai kesempatan, Deddy kerap menceritakan kedekatannya dengan tradisi dan kearifan lokal Sunda. Ia menyebut sosok Nyi Hyang sebagai simbol nilai-nilai leluhur dan kebijaksanaan yang menjadi inspirasi dalam kehidupannya. Baginya, hubungan tersebut bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya dan spiritualitas yang diwariskan para pendahulu. Yang terpenting adalah hidup dengan rasa syukur dan ketenangan. Saat ini saya merasa lebih damai dibandingkan masa lalu, ujar Deddy. Deddy menilai bahwa pada masa-masa sebelumnya, kehidupannya lebih banyak diwarnai berbagai tantangan dan kesibukan yang menyita perhatian. Namun seiring bertambahnya pengalaman, ia mengaku semakin memahami makna kebahagiaan yang tidak selalu berkaitan dengan materi maupun jabatan. Pengamat sosial menilai pandangan Deddy tersebut mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kehidupan modern dengan pelestarian budaya lokal. Sikap itu juga menjadi salah satu ciri khas yang membuatnya dikenal luas oleh masyarakat Jawa Barat. Hingga kini, Deddy terus aktif menyuarakan pentingnya menjaga tradisi, lingkungan, serta nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kebahagiaan sejati lahir dari kedamaian hati dan kemampuan menghargai akar budaya sendiri. Deddy Mulyadi juga menekankan bahwa pemahaman terhadap Nyi Hyang membantunya menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai bahwa sosok tersebut, yang dalam tradisi Sunda dianggap sebagai manifestasi kebijaksanaan dan keseimbangan alam, menjadi inspirasi dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan secara harmonis. Bagi saya, Nyi Hyang bukan sekadar simbol. Kehadirannya dalam filosofi hidup membantu saya untuk lebih sabar, lebih menghargai orang lain, dan lebih bersyukur dengan apa yang dimiliki, ujar Deddy. Kedekatan Deddy dengan nilai-nilai Nyi Hyang juga tercermin dalam berbagai aktivitas sosial dan budaya yang ia lakukan. Dari menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan seni tradisional, hingga mendorong pendidikan berbasis kearifan lokal, semua kegiatan itu dilandasi oleh keyakinan akan pentingnya keseimbangan hidup dan harmoni dengan alam. Para pengamat menilai pendekatan Deddy ini cukup unik. Di tengah kesibukan politik dan dunia modern yang serba cepat, ia tetap menekankan pentingnya memahami akar budaya dan nilai spiritual. Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup bisa ditemukan bukan hanya dari materi atau jabatan, tetapi juga dari kedekatan dengan budaya dan spiritualitas, kata salah satu pengamat sosial budaya di Bandung. Kini, Deddy mengaku menjalani hidup dengan lebih ringan dan damai. Ia berharap masyarakat, terutama generasi muda, dapat meneladani semangatnya dalam menghargai warisan budaya, menjaga alam, dan menemukan kebahagiaan melalui kesadaran spiritual. Kebahagiaan itu sederhana, tapi kadang kita lupa untuk melihatnya. Saya bersyukur bisa belajar dari nilai-nilai leluhur, dari Nyi Hyang, untuk menjalani hidup lebih bermakna, tutupnya. Pernyataan Deddy tersebut mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai bentuk refleksi perjalanan hidup seorang tokoh publik yang telah melewati berbagai fase kehidupan, mulai dari masa perjuangan, karir politik, hingga pengabdiannya kepada masyarakat. Di sejumlah kesempatan, Deddy juga kerap menghabiskan waktu di tengah masyarakat pedesaan. Ia memilih mendengarkan langsung cerita warga, menyaksikan kehidupan sehari-hari mereka, serta belajar dari nilai-nilai yang masih dijaga secara turun-temurun. Menurutnya, kebijaksanaan seringkali ditemukan dalam kesederhanaan hidup masyarakat yang dekat dengan alam dan budaya leluhur. Baginya, kehidupan saat ini bukan lagi tentang mengejar pengakuan atau pencapaian pribadi. Yang lebih penting adalah memberikan manfaat bagi orang lain dan meninggalkan warisan nilai yang dapat diteruskan oleh generasi berikutnya. Ketika seseorang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, maka ia akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, ungkap Deddy dalam salah satu kesempatan dialog dengan warga. Pandangan tersebut kemudian menjadi ciri khas yang melekat pada dirinya. Melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, lingkungan, dan kebudayaan, Deddy terus mengajak masyarakat untuk tidak melupakan identitas budaya di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Bagi Deddy, nilai-nilai yang ia sebut sebagai ajaran Nyi Hyang bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan pengingat bahwa manusia harus menjaga hubungan yang baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan Sang Pencipta. Dari situlah,
Menurutnya, lahir ketenangan yang selama ini ia cari. Menatap masa depan, Dedi mengaku ingin terus menjalani hidup dengan sederhana dan dekat dengan masyarakat. Ia berharap perjalanan hidupnya dapat menjadi inspirasi bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari kemewahan atau kekuasaan, melainkan dari rasa syukur, kedamaian batin, dan kemampuan menjaga nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keyakinan tersebut, Dedi melangkah menjalani hari-harinya dengan optimisme. Masa lalu menjadi pelajaran, sementara masa kini ia syukuri sebagai fase kehidupan yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih membahagiakan. Malam mulai turun di kaki pegunungan. Angin berembus pelan membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan sore. Dedi duduk di beranda rumah panggung, memandangi hamparan sawah yang membentang di kejauhan. Dalam keheningan itu, ia teringat perjalanan panjang hidupnya. Berbagai peristiwa telah datang dan pergi, meninggalkan jejak yang membentuk dirinya hari ini. Kini, ia merasa lebih tenang. Bukan karena semua persoalan telah hilang, melainkan karena ia belajar menerima kehidupan sebagaimana adanya. Bagi Dedi, Nyi Hyang adalah lambang kebijaksanaan yang selalu mengingatkannya untuk tetap rendah hati. Setiap kali menghadapi persoalan, ia berusaha kembali pada nilai-nilai yang mengajarkan kesabaran, penghormatan kepada alam, dan kepedulian terhadap sesama. Malam semakin larut, cahaya bulan menyinari pepohonan yang berdiri tegak di sekitar rumah. Dalam suasana yang damai itu, Dedi merasakan kebahagiaan yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ambisi yang memburu waktu. Yang ada hanyalah rasa syukur atas perjalanan hidup yang telah dilalui. Manusia akan menemukan jalannya ketika ia mengenal dirinya sendiri, gumamnya pelan. Di kejauhan terdengar suara jangkrik bersahutan, seolah menjadi irama yang menemani renungannya. Malam itu, ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan cara menjalani setiap langkah kehidupan dengan hati yang lapang. Seiring malam semakin larut, suara angin menyapu dedaunan, membawa kesejukan yang menenangkan. Dedi menutup matanya sejenak, merasakan setiap detik dengan penuh kesadaran. Di saat itu, ia seakan merasakan kehadiran Nyi Hyang, bukan dalam wujud fisik, tetapi sebagai bisikan lembut yang menuntunnya memahami kehidupan. Tenanglah, jalani dengan hati yang lapang, suara itu seolah berbisik, mengingatkan Dedi untuk tidak terburu-buru menilai atau menaklukkan dunia. Ia tersenyum, menyadari bahwa selama ini pencariannya terhadap kebahagiaan selalu berada di luar dirinya, padahal yang ia cari sejati ada dalam kedamaian batin. Keesokan harinya, Dedi berjalan menyusuri sawah yang masih basah oleh embun pagi. Cahaya matahari menyinari padi yang mulai menguning, menciptakan kilau keemasan yang indah. Ia berhenti sejenak, menunduk, dan memetik setangkai bunga di pinggir jalan. Bunga itu, katanya dalam hati, adalah pengingat bahwa setiap hal kecil bisa membawa kebahagiaan jika dilihat dengan hati yang bersyukur. Dalam beberapa minggu terakhir, kegiatan Dedi lebih banyak dihabiskan untuk berbagi ilmu, bercerita kepada generasi muda, dan mendorong pelestarian budaya Sunda. Ia merasa setiap interaksi itu seperti doa yang dipanjatkan melalui tindakan. Nyi Hyang, dalam pikirannya, menjadi simbol keselarasan antara manusia dan alam, antara tradisi dan kehidupan modern. Dulu aku mencari bahagia di luar diriku, tapi kini aku menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan penghormatan terhadap segala yang ada, ucapnya saat berbincang dengan seorang warga yang ikut berjalan bersamanya di tepi sawah. Warga itu tersenyum, merasakan ketenangan yang terpancar dari sosok Dedi. Hari-hari berlalu, dan Dedi menyadari bahwa hidup yang damai bukan hanya miliknya sendiri. Setiap senyum yang ia bagi, setiap pelajaran yang ia sampaikan tentang budaya, alam, dan spiritualitas, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dalam ketenangan itu, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keseimbangan, menghormati masa lalu, bersyukur atas masa kini, dan menatap masa depan dengan hati yang terbuka. Malam kembali datang, kali ini lebih hangat, dengan bintang-bintang yang tampak lebih dekat. Dedi menatap langit, tersenyum, dan berbisik, "Terima kasih, Nyi Hyang, karena telah mengajarkanku arti kebahagiaan sejati." Dan di keheningan malam itu, seolah alam pun menjawab dengan bisikan angin yang lembut, menyertai langkahnya menuju kehidupan yang penuh damai dan syukur. Beberapa bulan kemudian, Dedi menghadapi ujian hidup yang tak terduga. Sebuah proyek besar untuk pelestarian budaya yang ia gagas di beberapa desa hampir gagal karena perbedaan kepentingan dan ketidakpahaman sebagian pihak. Rasa frustrasi sempat menguasainya. Ia duduk sendiri di tepi sungai,
air mengalir tenang di depannya, sementara langit sore berubah ke jingga kemasan. Apakah aku salah memilih jalan ini? Gumamnya pelan, menatap air yang terus mengalir. Di momen itu, ia merasakan kehadiran Nyi Hyang lagi, bukan sebagai sosok yang menakutkan, tetapi sebagai bisikan lembut yang menenangkan. Setiap rintangan adalah pelajaran, bukan hukuman, bisik itu. Jangan menyerah, tetaplah setia pada hatimu, dan jalan akan terbuka. Dedi menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan membiarkan kata-kata itu meresap. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada hasil, bukan pada proses dan niat baik yang ia tanamkan. Kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kesuksesan proyek atau pengakuan orang lain, tetapi pada ketulusan hati dan kesetiaan pada nilai-nilai yang diyakini. Keesokan harinya, Dedi kembali ke desa-desa tersebut. Dengan sikap tenang dan sabar, ia berdialog dengan warga, menjelaskan maksud proyek dan mendengarkan masukan mereka. Perlahan, ketegangan mencair. Beberapa pihak yang awalnya skeptis mulai mengerti dan bergabung untuk mewujudkan program pelestarian budaya itu. Di tengah perjalanan itu, Dedi tersenyum. Ia merasa bahwa setiap langkahnya kini lebih ringan, karena ia berjalan bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk menjaga warisan dan kebijaksanaan yang diwakili Nyi Hyang. Bahagia itu bukan ketika semua berjalan sempurna, katanya di hadapan warga yang kini ikut serta dalam kegiatan budaya. Bahagia adalah ketika kita tetap teguh, tetap bersyukur, dan tetap menghargai setiap makhluk dan nilai di sekitar kita. Malam itu, Dedi duduk kembali di beranda rumahnya, memandangi langit berbintang. Rasa damai yang ia rasakan kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Ia tahu, tak peduli apapun yang terjadi, selama hatinya selaras dengan nilai-nilai Nyi Hyang, hidup akan selalu terasa bermakna. Dan dengan senyum tenang, ia berbisik pada dirinya sendiri, inilah hidup yang selama ini aku cari, hidup yang sederhana, damai, dan penuh syukur. Di ujung malam, ketika bintang-bintang berkilau seperti lentera di langit, Dedi menutup harinya dengan renungan mendalam. Setiap perjalanan, setiap rintangan, dan setiap senyum yang dibagikannya menjadi bagian dari kisah hidup yang lebih besar. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang dimiliki, tapi pada hati yang damai dan syukur yang tulus. Setiap langkah yang kita ambil, gumamnya pelan, adalah kesempatan untuk belajar, memberi, dan mencintai. Masa lalu mengajarkan kita, masa kini menenangkan kita, dan masa depan menanti dengan harapan. Dan di tengah semuanya itu, kebahagiaan sejati selalu hadir dalam hati yang terbuka. Dengan keyakinan itu, Dedi menatap langit malam, tersenyum, dan membiarkan ketenangan meresap ke seluruh jiwanya. Ia tahu, selama ia tetap setia pada nilai-nilai Nyi Hyang, pada kesederhanaan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap kehidupan, hidup akan selalu terasa bermakna, damai, dan penuh cahaya. Dan pada akhirnya, katanya sambil menutup mata, hidup yang bahagia adalah hidup yang mampu berjalan selaras dengan hati, alam, dan segala yang ada di sekitar kita. Malam itu pun berakhir, namun perjalanan hidupnya terus berjalan tenang, bersyukur, dan penuh kebahagiaan.